mayang rontek beksa putih sang kendap yen nyomong minto Mojokerto. Nah, selamat pagi. Kami juga ucapkan selamat datang untuk Kepala BPTD Kota. Sambil menikmati pemandangan indah di Terminal Kertajaya kebanggaan kita. Boleh sekali lagi tepuk tangannya Bapak Ibu. Tentu saja berbicara soal hal yang baru yang hadir pada Terminal Kertajaya kali ini, tentunya dalam rangka implementasi Perda Jawa Timur Bapak Ibu nomor 8 tahun 2023, yakni tentang pajak dan retribusi daerah, serta juga untuk mensukseskan dan turut mendukung program P2DD, yakni percepatan dan perluasan digitalisasi daerah guna peningkatan retribusi pemanfaatan aset secara non-tunai di sektor transportasi. Tentunya Bapak Ibu, Terminal On System hadir di Terminal Kertajaya ini akan memanfaatkan teknologi AI, kecanggihan yang pastinya menguntungkan baik untuk pihak perusahaan transportasi dan juga untuk masyarakat, karena akan banyak sekali menyambut yang baru dengan mengepalkan tangan. Nanti disambut dengan tepuk tangan Bapak Ibu ya. Mohon izin kami coba. Terminal Kertajaya siap menyambut yang baru. Kurang kompak. Terminal Kertajaya siap menyambut yang baru. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Terminal Kertajaya. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur atau yang mewakili, karena atas izin dan ridhonya kita dapat hadir dalam acara peresmian Terminal On System atau TOS. Ini sebuah langkah penting dalam upaya peningkatan kualitas layanan transportasi umum di Jawa Timur, sekaligus menguatkan tata kelola keuangan daerah. Saya selaku Ketua Panitia Pelaksana dengan ini menyampaikan laporan singkat atas terselenggaranya kegiatan ini. Adapun maksud dan tujuan sebagai berikut. Program Terminal On System atau TOS ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk membangun sistem pelayanan terminal yang modern,
transparan, dan akuntabel, sekaligus menjadi strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui pengelolaan retribusi berbasis digital. Terminal on System atau TOS adalah sistem baru yang memadukan digitalisasi pembayaran retribusi secara cashless, pendataan kendaraan angkutan umum secara elektronik, serta pelaporan yang dapat dipantau secara real time oleh Dinas Perhubungan Jawa Timur dan juga perusahaan angkutan umum. Sebagai tahap awal di tahun 2025 ini akan diterapkan terminal on system di 5 terminal, yaitu Terminal Kertajaya Mojokerto, Terminal Anjuk Ladang di Nganjuk, Terminal Mospati di Magetan, dan Terminal Bunder Gresik, dan Terminal Bangkalan di Kabupaten Bangkalan, dan selanjutnya secara bertahap akan dilengkapi pada semua terminal tipe B di bawah naungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Sebelum dilaksanakan launching ini, telah kita laksanakan sosialisasi pada tanggal 22 April tahun 2025 yang dihadiri perwakilan angkutan umum serta uji coba penggunaan perangkat terminal on system atau TOS di Terminal Kertajaya sejak tanggal 9 Mei 2025. Dalam pelaksanaan pembayaran menggunakan cashless atau non tunai sepenuhnya seperti kris, kartu elektronik seperti e-money, berisi, TKS atau flash, dan skema pembayaran atau berlangganan melalui kerjasama menggunakan RFID. Pendapatan tarif retribusi akan menjadi pendapatan asli daerah atau PAD dan nantinya akan dipergunakan untuk meningkatkan fasilitas terminal. Cantiknya listrik. Vice Presiden Hubungan Kelembagaan Bank Jatim, yang kami hormati Bapak Ibu Perbankan Pimpinan. Bisa termonitor di seluruh stakeholder terkait. Tagihan akan dikirimkan dalam periode tertentu. Wajib menggunakan pembayaran non tunai. Oh, sing gawe jeplangan ini ya. Nah, betul. Bank Jatim. Setelah armada terdeteksi oleh sensor, pengemudi dapat melakukan scan kris yang terdapat di perangkat payment gateway. Yang ketiga, entah apa penyebabnya, mungkin karena faktor ekonomi juga yang agak membuat menurun pendapatan dari teman-teman dan juga rekan-rekan semua. Tapi di sini saya lihat Dinas Perhubungan Jawa Timur memberikan sebuah angin segar bagi kami, memberikan semangat bagi kami untuk tetap berusaha, tetap melayani warga Jawa Timur. Dengan adanya TOS ini, mungkin mudah-mudahan harapan kami penumpang yang tadinya sudah meninggalkan terminal akan kembali datang di terminal. Jadi mereka akan naik di terminal, tidak perlu lagi berdiri di jalan di depan, dengan pelayanan-pelayanan yang baik di terminal, sehingga menarik mereka untuk masuk ke terminal. Karena sumber rezeki kami dari awal itu adalah di terminal, Pak. Mohon maaf, terminal yang ada sekarang, yang ada di Surabaya, waduh, sudah tidak seperti yang kita harapkan seperti dulu. Banyak penumpang yang ada naik di luar, ya karena memang mungkin ya di dalam tidak ada yang bisa diharapkan fasilitasnya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh buat terminal tipe A. Organda Jawa Timur yang terus mendukung dan menyediakan fasilitas transportasi untuk masyarakat Jawa Timur. Perjanjian kerjasama ini semoga kedepannya akan terus saling berelasi, bekerja sama, dan juga teknologi yang ada. Mungkin bersama setelah penandatanganan dapat. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir di acara launching program Terminal on System TOS di Terminal Kertajaya Mojokerto. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sektor transportasi saat ini dihadapkan tantangan yang besar. Tadi disampaikan Pak Firman bahwa angkutan umum sekarang ini kondisinya tidak baik-baik saja. Kemudian
antara lain meningkatnya kebutuhan akan sistem pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Perhubungan Jawa Timur menghadirkan TOS, yaitu program Terminal on System, sebuah sistem digitalisasi layanan terminal yang terintegrasi dan berbasis data real time. Program TOS ini juga sebagai langkah upaya Dinas Perhubungan Jawa Timur dalam mengimplementasikan Perda Nomor 8 2023 tentang pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah dan dari terminal tipe B di Jawa Timur. Melalui TOS ini akan dikembangkan dalam satu sistem terpadu pendataan kendaraan secara otomatis, monitoring aktivitas angkutan umum, monitoring pemenuhan perizinan kendaraan angkutan umum yang masuk terminal, pembayaran retribusi pemanfaatan terminal oleh angkutan umum secara non tunai, kemudian evaluasi kinerja angkutan umum terhadap kepatuhan dan wajib masuk dan singgah di terminal. Kami ingin terminal ini menjadi bagian dari tempat mengkais rezeki atau mengambil penumpang dari semua perusahaan PO. Saya sudah perintahkan Pak Kabid Angkutan agar tidak lagi ada penumpang-penumpang yang nunggu di luar terminal. Saya akan terapkan aturan yang tegas dan yang penting terrealisasi di lapangan. Penerapan RFID dan akan bersama kita akan menyaksikan dan juga menyimak penempelan stiker RFID. Silakan tamu VIP untuk berkenan bersama. Nanti juga ini akan permudah sehingga portalnya otomatis terbuka untuk bis Bapak Ibu. Boleh bersama kita sambut dengan tepuk tangan yang luar biasa sebagai simbolis penempelan stiker. Tepatnya di bis Bagong pada kesempatan ini. Nanti juga kita akan bersama saksikan. Baik, kita sembari menunggu untuk bis Bagongnya mempersiapkan, untuk kita akan segera melihat. Baik, kami izin hitung. Dalam hitungan 3, 2, 1. Boleh bersama apresiasi yang luar biasa. Ibu, kita akan dengan Terminal on System dan pengamanan yang luar biasa. Sekali lagi saya boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu. Ini adalah sebagai wujud gambar. Baik, untuk formal terlebih dahulu. Oh baik, ya. Jatim bangkit. Kami izin hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Untuk kamu perbaiki masih sudah diarahkan ke arah. Saya menjelaskan TOS ini adalah satu program yang tadi sudah dijelaskan di dalam paparan saya, yaitu adalah untuk pendataan kendaraan secara otomatis karena menggunakan artificial intelligence, ada kameranya. Kemudian memonitoring aktivitas angkutan umum. Selain untuk peningkatan PAD, kita minta 3.000 untuk bis besar, 2.000 untuk bis besar, kemudian ELEP 1.000. Ini tujuannya untuk apa? Nanti semua ini peningkatan PAD ini kita kembalikan kepada servis, kepada pelayanan terminal. Ya, nanti kita penyediaan fasilitas kesehatan bagi kru, dan penyediaan bagi area untuk perbaikan-perbaikan yang ringan bagi kendaraan yang masuk ke terminal. Jadi upaya-upaya kami untuk bisa memberikan peningkatan pelayanan kepada PU-PU, kepada angkutan-angkutan umum yang masuk ke terminal. Tapi terhadap kenapa ini masyarakat pengguna umum tidak ada tarikan apapun, free. Ya, penumpang nggak ada peron, nggak boleh. Nah, itu bagian dari pelayanan terminal. Ya, selain itu juga untuk
memonitor pemenuhan perizinan kendaraan angkutan umum, pembayaran retribusi ini nanti akan non-tunai. Kemudian evaluasi kinerja angkutan umum. Nah, nanti semua terekod itu akan terekod secara data itu akan terekod secara otomatis, ya, secara sistem, gitu ya. Nah, ini kan baru 5 terminal. Apakah kedepannya nanti penerapan TOS ini akan diterapkan di seluruh terminal atau hanya kita sementara pilot project mungkin di terminal Kertajaya. Nanti ke depan akan ke 4 terminal lainnya, seperti mungkin Bunder, ya, kemudian Mauspati, ya kan, Tanjung Ladang, Kediri, Bangkalan. Gitu. Jadi nanti akan merembet ke sana. Nanti tapi ini pilot project mungkin terminal Kertajaya dulu. Ya. Harapannya Pak untuk kedepannya Pak? Ya akan ada modernisasi ya terkait pengelolaan terminal. Jangan gitu terus gitu. Kita harus lebih digital, ya, lebih modern lagi pengelolaannya. Jadi saya ingin juga ada pelayanan vending machine tiket. Ya, jadi Transjatim sudah ada vending machine tiket. Jadi orang itu kalau mau beli tiket itu langsung ke mesin otomatis itu langsung keluar tiketnya. Nanti ke depan saya sudah sampaikan di dalam arahan yang tadi itu di AKDP juga gitu. Jadi nanti di Bunurasi itu saya ingin menempatkan vending machine tiket tadi itu. Orang akan memilih, saya mau Surabaya, mau saya ke Malang, Surabaya Malang. Saya mau milih, di sini ada pilihan, mau bis Restu, mau bis Bagong, mau bisnya ada. Sehingga orang itu keluar tiketnya, itu satu apa? Jaminan tidak dipalak, tarifnya resmi, nggak dinaikkan dari ini kan, ya kan? Kemudian jaminan tempat duduk ada, jaminan bisnya ada, dia bisa memilih, tidak rebutan seperti sekarang, ya. Begitu bis datang, 200 orang rebutan, kakinya keinjak ke ini, naik pintunya kecil, nggak seperti itu, ya. Jadi terminal modern sudah seperti itu, sudah terekod di vending machine itu. Saya mau naik Restu, saya cari bisnya Restu, dan jamnya sekian, oh iya, saya naik kursi saya kursi nomor berapa, udah, kondektur datang, ini saya sudah bayar, gitu loh. Ini yang kita perintahkan Pak Rafiq untuk pelan-pelan ke arah sana. Tapi kita harus real dulu di apa? Di batas kewenangan kita dulu. Di mana itu? Di terminal tipe B, termasuk Kertajaya. Di mana kewenangan kita juga? Di Transjatim. Kan? Karena pembiayaannya, pengelolaannya di bawah pemerintah provinsi, dinas perhubungan. Kalau Bunurasi pusat. Masa saya mau masuk rumahnya orang? Kan harus saya Pulau Nur dulu kan. Agak lama. Tapi gimana kalau ada kayak gini, Mas? Ya nggak apa-apa, kalau aturannya gini. Lebih baik atau gimana? Kalau buat kru yang kurang satset. Kurang satset ya? Iya. Harapannya Mas, ke depannya Mas? Adanya ini gimana harapannya? Ya
bisa lebih baik. Lebih baik ya.